Jadinya kecewa kan? Kecewa sama siapa? Kecewa sama diri. Akhirnya dia nyari sesuatu yang tidak ada dalam diri. Pakai jamu, pakai doping, pakai macam-macam lah, pijat plus dan lain sebagainya. Dia mulai sudah runyam dalam dirinya. Ada ketidaknyamanan dalam diri. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sahabat, alhamdulillah sampai saat ini kita bersama masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ruang dan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga dengan syukur kita bersama ini, semoga semakin dan semakin ditambah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik ya dalam sanubari. Gimana hukumnya nonton film porno? Ini saya rasa adalah satu tema yang tabu ya, bisa dibilang tabu, kemudian rahasia. Namun bagaimanapun di kemajuan era teknologi yang global seperti sekarang ini, semua informasi itu bisa didapatkan melalui media-media elektronik yang sudah ada di kamar-kamar, ada di ruang-ruang, ada di saku-saku setiap kita ya. Yang tentunya hal ini memudahkan untuk menjaring tayangan-tayangan yang global. Nah, terkait dengan hal ini, gimana hukumnya nonton film porno? Kalau menurut saya, dari kacamata awam seperti saya, tidak hanya nonton film porno, bahkan melihat, kalau kembali kepada sisi hukum agama ya, menonton atau melihat ajnabiyah, lawan jenis ya, kalau laki-laki ya dengan perempuan, kalau perempuan dengan laki-laki, yang sekiranya menimbulkan syahwat, itu tidak boleh atau haram ya. Atau bahkan ada batasan-batasan yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat, halal dan haram. Jadi itu sisi agama ya. Kemudian dosa atau tidak, seperti itu tinjauan dari sisi agama. Namun kita kan sudah dewasa dalam menjalani agama ini, kita sudah bukan anak-anak lagi, sehingga kesadaran kita beragama itu bukan hanya terletak ke halal dan haram atau dosa dan pahala itu saja. Kalau agama selalu dilihat dari sisi halal dan haram, itu berat rasanya. Karena kita sudah bukan anak-anak lagi yang mudah diatur, gitu kan? Yang berada dalam garis tekanan dan aturan-aturan. Makanya ketika tanpa ada kesadaran beragama, maka merebaklah, lebih memudahkan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi harusnya muncul sebuah pertanyaan, mengapa ini diharamkan? Mengapa ini dilarang oleh agama? Jadi kalau kita ingat nostalgia kita dengan Bang Haji Roma Irama itu, mengapa yang asyik-asyik itu diharamkan? Kurang lebihnya begitu. Saya bukan vokalis. Iya memang faktanya begitu. Seolah-olah agama itu selalu melarang hal-hal yang sifatnya enak, sifatnya indah dan sebagainya. Kesadaran beragama di sini adalah semua yang dilarang oleh agama tentunya akan berdampak negatif, berdampak buruk kepada kita. Semua yang dilarang oleh agama itu sangat merugikan diri kita juga kepada orang lain. Sangat merugikan terhadap kehidupan kita,
secara pribadi maupun secara keluarga dan sosial. Faktanya begini, nonton film porno, ya kan, atau kita melihat sesuatu yang berbau porno, atau melihat sesuatu yang dapat menimbulkan gairah atau rona-rona fantasi itu, kenapa dilarang? Bagi pemuda, ya kan, bagi remaja yang masih belum punya keluarga, ya jelas dampak-dampaknya itu yang jadi meriang, jadi nggak enak gitu kan. Biasanya belajar enak, kemudian diem itu enak, ya malah diusik, pikirannya diusik dengan fantasi-fantasi yang memang belum saatnya. Kemudian bagi orang yang sudah punya keluarga, nah ini serem kan. Ada nggak ya orang yang sudah berkeluarga masih suka nonton ini? Harusnya kan basi gitu. Orang sudah punya istri atau istri sudah punya suami, punya pasangan, masih kok nontonnya itu gitu kan. Namun faktanya ada. Buktinya pertanyaan ini muncul gitu kan. Dan bahkan ini menjadi rahasia umum ya. Dulu saya pernah jadi ustadz, ya kan. Ya jelek-jelek begini kan mantan ustadz. Dulu waktu saya masih jadi ustadz itu ada, ini menjadi rahasia umum ya, buka-bukaan sekarang ya. Ini fakta gitu. Entah di komunitas yang lain, saat saya jadi ustadz itu dulu ada di salah satu HP-nya ustadz itu yang ada folder khusus ya, foldernya itu dikasih nama folder jamu. Ya kita semua sudah punya istri gitu kan, kita sudah punya keluarga. Tapi di situ kok di folder itu ditulis jamu gitu. Foldernya dikasih nama jamu. Kemudian setelah dibuka ya isinya BF-BF itu ya. Ya bertamulah juga saya gitu kan. Ini sebuah pengakuan sekaligus penyesalan ya kan. Bertamulah saya, oh begini-begini. Akhirnya dalam penelitian saya secara pribadi, ya kan, saya secara pribadi itu seolah-olah kan begini, ditulis jamu itu seolah-olah kan menghalalkan, ya kan? Seolah-olah boleh, apapun yang menjadi jamu boleh gitu kan. Ini makna dari folder itu kurang lebihnya begitu. Jadi sesuatu yang bisa menjadi obat itu seolah-olah walaupun tidak boleh, itu tipis, tidak bolehnya tipis karena darurat gitu kan. Jadi jangankan anjing sudah jelas-jelas nggak boleh gitu kan, atau kencing jelas-jelas najis nggak boleh diminum, tapi untuk jamu, untuk kepentingan jamu itu boleh gitu kan. Nah, jangan-jangan maksud dari tulisan jamu itu seperti itu gitu. Entah gimana maksudnya, tapi saya coba untuk mengilustrasikan itu. Seolah-olah boleh gitu kan. Cuma begini, haram ya tetaplah haram. Hal-hal yang dilarang oleh agama, ini poinnya. Hal-hal yang dilarang oleh agama jelas berdampak negatif, berpengaruh jelek kepada diri kita. Orang yang sudah berkeluarga, kemudian nonton film porno itu akan membuat sebuah ilustrasi fantasi atau rona fantasi baru dalam pikiran. Jadi memang benar secara psikologi itu benar akan merangsang, memunculkan syahwat sehingga dia akan memuaskan istri atau mencari kepuasan dengan istri. Memang iya karena dia sudah punya istri, atau kalau kebetulan cewek dia punya suami gitu. Memang pelampiasannya kepada suami atau pelampiasannya kepada istri. Cuma lihat efeknya itu adalah saat dia melakukan hubungan intim dengan istri, fantasinya itu yang dicari kepuasannya itu bukan kepada istri, akan tetapi yang dicari kepuasannya itu apa yang ada di otak fantasinya itu, di otak imajinasinya itu, itulah yang dicari kepuasannya. Sehingga walaupun dia bersama istri, akhirnya dia tidak merasakan nikmatnya istri, indahnya istri, karena dia hanya berfantasi
sesuai apa yang sudah tergambar di otaknya. Iya, kalau klub, kalau pas pelayanan istri seperti yang ia cari di fantasi rekaman dari video itu yang sudah ada di otak. Dia kan ngerekam. Mulai dari bentuknya seperti ini, gayanya seperti ini, durasinya seperti ini. Kemudian dia mulai meraba-raba gimana caranya, gimana nikmatnya, seperti apa. Kalau fantasi seperti ini. Iya, kalau kebetulan yang dicari, yang ada di rekaman video di otaknya itu kalau kebetulan ada di istri. Atau ada di dalam dirinya. Dirinya diberikan kekuatan yang sama atau diberikan kebugaran yang sama seperti yang ada di video itu, seperti yang sudah terekam di otak. Kalau tidak, kan penyesalan, menyesal. Yang pertama, kalau kebetulan yang lemah, yang tidak ada dalam diri itu, yang tidak ditemukan itu adalah kelemahan dirinya, maka dia akan kecewa dengan dirinya sendiri. Harusnya yang diharapkan durasinya 2 jam atau 3 jam gitu kan, ternyata dirinya hanya kuat 1 jam. Jadinya kecewa kan? Kecewa sama siapa? Kecewa sama diri. Akhirnya dia nyari sesuatu yang tidak ada dalam diri. Pakai jamu, pakai doping, pakai macam-macam lah, pijet plus dan lain sebagainya. Dia mulai sudah runyam dalam dirinya. Ada ketidaknyamanan dalam diri. Ada dampak-dampak negatif dalam diri. Kalau yang dianggap lemah itu dirinya. Kalau yang dianggap lemah itu lawan jenisnya atau pasangannya atau istrinya, maka bagaimana dia mengusahakan? Jadinya kecewa kan? Kecewa dengan istri. Karena yang dicari itu bukan kepuasan istri, bukan kepuasan dirinya, tapi kepuasan sesuai dengan fantasi yang sudah terekam di otaknya. Ini dampak negatifnya. Kemudian kenikmatan bersama dengan istri tidak didapat. Enggak didapat. Yang harusnya istri adalah bidadari di rumah, ya kan? Istri adalah bidadari di rumah. Yang melambangkan bahwa rumah kita adalah surga bagi kita. Baiti jannati, kata Nabi, itu hilang. Istri bukanlah satu-satunya dambaan. Jadi syahwatnya sudah pecah. Harusnya syahwat dengan syahwat itu menjadi pengikat harmonika dengan keluarga, dengan istri, ya, dengan pasangan, atau istri dengan suami. Syahwat itu harusnya berdampak positif untuk mengikat harmonika, saling memuaskan, dan komunikasi fantasi dengan istri itu sudah pecah, habis, buyar, bubar, tidak ada. Nah, kalau sudah kejadiannya seperti ini kan sudah ada percikan api dalam rumah. Bisa-bisa rasa sayang sama istri kurang, bisa-bisa rasa perhatian sama istri kurang, atau sebaliknya istri dengan suami kurang. Akhirnya dia terus mengukir fantasi yang ada di pikirannya. Akhirnya dia akan ketemu dengan satu sosok yang dibayang-bayangkan sama dengan di video itu, yang kemudian kebetulan itu ada pada diri orang lain. Nah, ini sudah mulai karena keterikatan asmara dengan istri sudah habis, atau istri dengan suami sudah habis. Dia saat bersama dengan suami sudah tidak melihat suami, atau saat bersama dengan istri sudah tidak melihat istri. Yang dia lihat itu apa yang ada dalam batok kepalanya hasil rekaman si video itu tadi. Rekaman fantasi ini habis sudah. Jadi baiti jannati sudah habis, bubar. Sudah tidak ada lagi keharmonisan. Melihat istri yang harusnya menimbulkan syahwat sudah hilang syahwatnya. Istri kepada suami juga sudah hilang. Kalau sudah magnet suami hilang untuk istri, magnetnya istri juga hilang untuk suami, maka demikian kejadian sebaliknya. Kan antar manusia, kita walaupun nggak ngomong satu sama lain, itu ada magnet yang menghubungkan. Suami
suami itu punya magnet pikiran, kemudian ini menjadi gema, ya, menjadi gema yang dipantulkan untuk orang yang ada dalam pikiran, gitu kan? Ada hukum law of projection, law of attraction, gitu ya. Nah, ada hubungan tarik menarik. Kalau sudah istri tidak menarik lagi, berarti magnet dari suami itu sudah hilang. Tervirusi oleh fantasi yang ia rekam di otaknya. Ini awal hancurnya sebuah makna dari surga dalam rumah itu. Maka dari situ agama melarang. Jadi jangan hanya dilihat halal haramnya. Kalau halal haramnya ya nantilah tobat, gitu kan, gampang kan, seolah-olah gampang kan. Tapi kalau sudah kadung hancur seperti ini, gimana tobatnya? Seperti itu. Jadi agama haruslah menjadi kesadaran bahwa apapun yang diatur oleh agama itu baik. Apapun yang diperintah oleh agama itu baik. Apapun yang dilarang oleh agama pasti dampaknya kepada diri kita. Bukan Allah yang rugi, tapi diri kita yang rugi. Allah sudah ciptakan dan mengatur seluruh struktur kehidupan di dunia ini sesempurna mungkin. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu ngira aku menciptakan kalian itu iseng gitu? Enggak, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apapun yang dilarang oleh agama tentunya itu sangat berdampak negatif. Jadi sekarang kan di era multi informasi seperti sekarang, waduh, nggak usah repot-repot kalau di YouTube itu ya. Nggak usah ngeklik khusus porno, nggak usah cewek cantik, nggak usah kalau bagi laki-laki ya. Jadi itu. Jadi cuma agama kan memberikan rukhsah ya, untuk pandangan pertama boleh. Tapi jangan dilanjutkan dengan pandangan yang kedua. Jadi boro-boro pandangan pertama mumpung boleh jadi lamain ya enggak boleh lah. Karena sekali lagi kita pakai kesadaran hati. Kita pakai kesadaran apapun yang dilarang oleh agama itu berdampak negatif. Para sahabat, insya Allah segala sesuatu dimulai dari bagaimana kita membangun rumah tangga. Rumah tangga. Kenapa dikatakan rumah tangga? Rumah ya rumah. Kenapa kok dikatakan tangga? Nah, insya Allah ini kita bahas ke depan. Hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Karena keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang, pun juga sebaliknya, kehancuran seseorang dimulai dari bagaimana bentuk kondisi atau situasi dalam rumah tangganya itu. Yang seyogianya agama mengatur bagaimana seperti yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Begitu dari pandangan awam saya. Kalau benar ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.